Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal tentang senyawa alkena. Ini adalah materi kimia kelas 11 semester 1 ya. Spesifiknya tentang senyawa hidrokarbon. Nah, jadi hidrokarbon itu kan ada alkana, alkena, alkuna. Jadi di video kali ini saya bahas khusus soal-soal untuk yang alkena. Oke, nah jadi bagaimana cara penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Ini ada ABCDE ini ya. Berilah nama senyawa berikut. Nah, kalau membuat nama ya tulis ulang aja, tapi saya di sini pakai yang ini ya. Karbon-karbon saja ya, hidrogennya nggak saya tulis lagi ya. Nah, kita nomori induknya dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena kalau dari kiri double bondnya atau si enanya itu dapat nomor 3. Nah, kalau dari kanan dia dapat nomor 2. Jadi double bond itu harus dapat prioritas angka paling kecil. Bukan si cabang ya. Ini cabangnya bukan jadi prioritas. Oke, jadi namanya adalah 3 metil. Nah, double bondnya ada di nomor 2. Jadi kita kasih nomor 2 di sini. Lalu induknya 5 jadi pentena. Karena ini alkena ya. Hati-hati, sering terbalik-balik juga kita memang. Oke, lanjut yang B. Nah, saya bongkar dulu dari sini. Ini kan ada C, double bond ke C kan. Nah, dia di sini ada C, di sini ada C lagi. Nah, itulah bongkaran dari ini. Nah, oke, sekarang kita ke kanannya. C dengan cara yang sama, ini C, ini C. Maka nomor dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi double bondnya di nomor 2. Kalau dari kanan double bondnya nomor 3. 2,4 dimetil karena ada 2 ya, cabang sejenis. Lalu double bondnya di nomor 2. 24 dimetil 2 pentena. Oke, yang C ada C, C, double bond C, C. Nah, kalau C2H5 itu dibongkar 2 kali ya. Sorry, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 5 ya. Jadi dia dibongkar. Nah, gini, C, C. Nomor dari sini supaya double bondnya dapat nomor terkecil. Jadi namanya adalah, nah ini kan etil ya. Jadi 3 etil 2 pentena. Ini namanya induknya dari tadi pentena-pentena semua ya. Lanjut yang D, agak sedikit crowded. Nah, ini bongkaran kayak tadi. Jadi ada C, baru C. Nah, ini dia. Lalu kita ke sini, CH2 2 kali itu 2 kali aja begini. Lalu C yang ini. Lalu ada double bond ya. Yang CH2-nya. Baru ini bongkar kayak tadi lagi. Udah. Nah, jadi kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 double bond. Dari kanan 1, 2, 3, 4 double bond. Oke, jadi kanan prioritasnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti nonena induknya. Oke, cabang ada di nomor 2 dan 8 ya. 2,8 dimetil ya. Nah, enanya di nomor 4. 9 itu nonena. Yang E, C, C, double bondnya ke bawah. C, C, C. Harus hati-hati ya. Rantai utamanya itu harus mengandung double bond. Jadi inilah nomor 1. Ya, sering juga nih kadang kena jebak dari nomor 1 ini dari kiri. Jadi malah dia jadi cabang ya, tidak bisa ya. Nah, jadi ini yang malah jadi cabang. 2 metil. Lalu double bondnya di 1 ya. 1 ada 5 jadi pentena. Oke. Beres soal nomor 1. Nomor 2, buatlah struktur dari senyawa berikut. Oke, jadi kebalikan lah ya, bisa dibilang kebalikan dari yang tadi. Nomor 2A,
Saya rasa sih membuat struktur lebih mudah daripada membuat nama dari struktur. Jadi butena itu kan C-nya 4. 3, 4. Nomori. Lalu double bondnya ada di nomor 1 katanya. Ini. Selesai ya. Ini tinggal isi hidrogen. Beres, 1 butena. 2 metil propena. 1, 2, 3. Di nomor 2 ada metil katanya. Nah, ini double bondnya otomatis di nomor 1 ya. Kenapa nggak di nomor 2 ini? Ya nanti nomor satunya dari kanan. Ya sama aja. Jadi CH2 ini habis, CH3. CH3 inilah 2 metil propena. 2, 3 dimetil 1 butena. Jadi induknya butena dulu. Lalu NA-nya di nomor 1 double bond. Lalu di nomor 2 dan 3 ada cabang ya. 1, 2. Udah, tinggal isi hidrogennya. CH3. Beres yang dadu. Yang cantik, yang C. Yang D 5 ya, pentena. 5. Lalu di nomor 3 ada isopropil. Seperti ini dia. Lalu nomor 1 ada double bond. Oke, jadi CH2, CH, 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 CH3, CH3, CH2, CH3. Oke, walaupun secara nama mungkin ini sebenarnya kurang tepat ya. Harusnya 4-nya itu ke bawah ya. Dan 5-nya ke bawah. Oke, nggak apa-apa lah, karena ini soalnya kita ikuti aja. 2 metil 2 butena. 4 ya, butena. Nomor itu buat apa sih? Buat teliti ya. Buat lebih teratur lah pembuatan namanya ya. Lalu di nomor 2 ada metil. Double bondnya di nomor 2 juga. Isi hidrogennya. Oke. Dan inilah untuk soal nomor 2. Nomor 3. Tentukan apakah penamaan berikut benar menurut IUPAC. Jika benar, tulis strukturnya. Jika salah, tulis penamaan yang benar. Oke. Nomor 3 ya. 3 yang A. Butena 4. 2 butena berarti di tengah-tengah. 3 metil. Nah, ini di sini nih dibuat ya. 3 metil. Nah, apakah ini benar? Ya salah. Dengan struktur seperti ini harusnya nomor 1 dari sini kan. Double bondnya di tengah-tengah. Setelah double bond ya kita prioritas cabang. Cabang terdekat di nomor 2. Oke, jadi prioritas utamanya tetap double bondnya. Nah, jadi kalau yang seperti ini kan namanya menjadi 2 metil 2 butena. Jadi bukan 3 metil. Oke, itu maksud soal ini ya. Nah, sekarang kita bongkar lah ya. Satu-satu. 3 etil 1 butena. Butena itu ada 4. Lalu nomor satunya ada double bond katanya. Di nomor 3 ada etil. Nah, ini etil kan 2 ya. Jadi rantai induknya terpanjangnya bukan 4 malah 5. 2, 3, 4, 5. Nah, jadi B itu salah juga. Nah, yang benarnya ini. Jadi ada cabang 1. Berarti 3 metil. Lalu double bondnya 1 ya di nomor 1. 1 karena ada 5, 1 pentena. Oke. Yang C 3 isopropil 1 pentena, ini 3 isopropil 1 pentena ya. Sama dengan soal nomor 2 dadu tadi. Oke, jadi buat dulu pentena 5C-nya. 1 2 3 4 5, di nomor 1 ada double bond. Lalu di nomor 3 ada isopropil. Nah, harusnya nih 1 2 3 4 5. Ya, jadi di sini ada 2 cabang nanti. Ya, cabang lebih banyak tuh lebih prioritas. Maka namanya ini adalah 3 etil. Di nomor 3 etilnya, di nomor 4 metilnya. Double bondnya di nomor 1 induk 5
pentena. 3 etil, 4 metil, 1 pentena. Harusnya seperti itu. Lalu yang dadu 2, 3, 4 trimetil, 1 pentena. Pentena lagi buat 5. Lalu double bond di nomor 1 katanya. Nomor 2 ada metil, 3 ada metil, 4 ada metil. Oh, yang tadi ini salah ya. Nah, yang poin ke D ini benar ya, sesuai kok ini. 2, 3, 4, 5 namanya adalah 2, 3, 4 trimetil 1 pentena. Sesuai ini ya. Lalu yang E, ini biar muat nomor 4 ya. Pentena lagi 3, 4, 5. Di nomor double bondnya nomor 2. Lalu di nomor 3 ada etil. Nomor 1 ada metil. Nah, biasanya cabang itu nggak ada di nomor 1 ya. Kalau penulisan aturannya itu ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini udah jelas salah. Nah, jadi kita buat nomornya ya, kita coba cek ya. Kalau dari sini 1, 2, 3 double bond. Dari kanan 1, 2, 3 double bond. Nah, prioritas double bond sama, tapi cabang ada di nomor 3 ya. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, nomor 4 kalau dari kiri. Maka nomor dari sini. Oke, berarti ini etil ya. 3 etil, double bond juga nomor 3. Ini 6 jadinya heksena. Oke, gitu ya. Dan yang nomor 3. Satu lagi nih nomor 4, tanggung. Tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, dan tersier untuk senyawa 2 metil 2 butena. Jadi buat dulu 4, 2 metil, berarti di sini ada metil. Lalu ada double bond di sini. Lalu isi hidrogennya ya. 3, 3, 3. Berarti ini tinggal 1. Ini habis. Oke, atom karbon primer adalah atom karbon yang dari keempat ikatannya atau tangannya 4 itu satu saja yang berikatan dengan si karbon, 3 lainnya dengan si hidrogen. Karena ini konsepnya adalah hidrokarbon ya, hanya C dan H saja unsur yang ada dalam senyawa itu. Jadi yang seperti ini primer. Primer itu 1, 0 ya, biasanya 1 pangkat 0 penulisannya. Nah, jadi primernya ada 3. Yang ini double bond ini kan 1 ya. Jadi yang C ini kan dia ngikat 1 C ke kiri, 1 C ke bawah, 1 C ke kanan. Berarti kan dia ngikat 3 ya. Maka ini tersier. Sedangkan C yang ini kan dia ke kiri 1, ke kanan 1, habis. Berarti ini sekunder. Sekundernya berarti ada 1. Tersiernya ada 1. Total karbonnya 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beres ya. Lanjut. Nah, ini ada kumpulan soal lagi ya. Jadi sekalian aja nih soal banyak-banyak langsung. Oke. Nomor 1, bandingkan titik didih alkana dan alkena untuk jumlah atom karbon yang sama. Apa yang dapat Anda simpulkan? Nah, kan kalau alkana dan alkena ini untuk rantai karbon yang sama jumlahnya, si ena ini, double bond ini memiliki titik didih maupun titik lebur juga yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa alkana. Jadi memutusnya itu butuh energi lebih besar ya, memutus ikatannya itu. Kayak titik didihnya maupun titik leburnya lebih tinggi. Lanjut yang kedua, buat isomer dari heksena dan berikan nama dari masing-masing isomer yang Anda buat tersebut. Oke, membuat isomer dari double bond ini, si ena ini cukup banyak ya. Cukup banyak, jadi saya langsung buat seperti ini. Saya udah buat, terus saya buat seperti ini ya. Yang pertama ya kita buat aja 1 heksena. Double bondnya di nomor 1. Yang kedua, pindahin posisi double bondnya. Namanya isomer posisi dia ya. 2 heksena. Masih bisa juga di nomor 3.
Tapi tidak bisa di nomor 4 ya, karena kalau nomor 4 itu hitungannya nanti dari kanan, jadi dia dapat nomor 3. Oke. Setelah itu induknya kurangin 1, jadi habis 6 jadi 5. Ini kok 5. 3, 4, 5. Lalu cabang kasih 1 supaya karbonnya tetap nomor jumlahnya 6. Habis itu ini 2 metil 1 pentena ya. Nah, setelah itu baru kita pindahkan ini cabangnya kan di nomor 2, sekarang cabangnya di nomor 3. Ini rantainya masih sama, posisi double bondnya juga masih sama, tapi namanya ini menjadi 3 metil 1 pentena. Masih bisa juga pindah ke 4, ya pindahin aja kalau masih bisa. Jadi 4 metil 1 pentena. Setelah itu kan habis, nggak mungkin di nomor 5, nggak mungkin pindah ke 5. Nah, sekarang double bondnya yang kita pindahin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita taruh juga si metilnya di nomor 2, tapi double bondnya pindah ke nomor 2. Beda kayak nomor 4 ini ya. Perhatikan bedanya di sini. Nomor 4 ini di double bondnya itu di C1. Sekarang ini jadi C2. Jadi 2 metil 2 pentena. Lanjut. Nah, kan habis 2 bisa pindah ke 3 gitu ya. 3 metil 1, 2, 3 4, 5, 3 metil 2 pentena. Habis dari 3 bisa ke 4, bisa aja. 1, 2, 3, 4, 5. 4 metil 2 pentena. Rantai karbon 5 habis, yang induknya pindah ke atau turun 1 jadi 4. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, masukkan aja. Kan 2 lagi butuhnya. Jadi di C2, di C3. Jangan masukkan di C ujung-ujung. 1 dan 4 tidak bisa. Nanti dia jadi induk. Jadi 2, 3 dimetil 1 butena. Lalu juga bisa di posisi 33. 33 dimetil 1 butena atas bawah. Tidak bisa di 22. Karena nanti jumlah tangannya si C2 itu nanti 5. Kan maksimal si karbon 4 tangannya. Lalu ada kemungkinan juga etil ya. Jadi butena ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan 2 nih ya C-nya. Jadi ini adalah etil. 2 etil, 2 butena. Nah, kemungkinan lainnya adalah 2, 3 ya. 2, 3. Tapi double bondnya di posisi 2. Kalau tadi nih, ini ya. Mirip-mirip nih. Nah, di sini double bondnya C1. Di sini double bondnya C2. Nah, 2, 3-nya ya tinggal menyesuaikan aja. Jadi kurang lebih ini ada 13 ya heksena ya isomernya. Ini cukup banyak. Kalau nanti heptena udah pasti tambah lagi jumlahnya ya. Oktena wah lebih parah lagi. Ya, jadi semakin banyak jumlah karbonnya, semakin banyak isomernya pastinya. Oke? Ada berapa isomer posisi dari senyawa butena? Gambarlah strukturnya. Butena kan itu 4 ya. Lalu saya buat dulu yang pertama nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini namanya 1 butena. Nah, yang namanya isomer posisi, rantainya itu sama semua, 4 begini, tapi yang pindah-pindah itu si double bondnya aja. Jadi saya buat lagi versi 1 lagi, tapi dia di sini nih. Nah, jadi CH3, CH, CH, CH3, 1, 2, 3, 4, 2 butena. Nah, nggak ada lagi, kalau dipindah di posisi 3 nanti dia jadi 1 butena. Ya. Nah, jadi cuma ada 2 isomer posisi dari senyawa butena. Jadi 1 butena dan 2 butena. Jelaskan perbedaan antara isomer rantai atau kerangka dengan isomer posisi pada senyawa alkena. Oke, untuk menjelaskan ini lebih baik saya kasih gambar ya. Nah, saya punya 3, 1 pentena, 2 pentena, 2 metil, 1 butena. Oke, saya mulai dari isomer posisi dulu, paling gampang. Sebenarnya masih nyambung dengan yang nomor 3 tadi ya. Oke, jadi isomer posisi rantainya itu atau kerangkanya itu sama. Tapi posisi double bond yang berbeda.
posisi si double bond ini beda. Misalnya nih 1 pentena dan 2 pentena. Kan rantainya sama kan, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Jadi kerangkanya udah sama. Yang berbeda adalah posisi si double bondnya saja. Yang seperti itulah yang dinamakan isomer posisi. Ada di alkena dan alkuna nanti. Bagaimana dengan isomer rantai, isomer kerangka? Jadi dari rantainya saja, kerangkanya saja sudah beda. Sudah beda. Ya, misalnya mana ya? 1 dan 3 deh. Ya, ini kan rantainya udah rantai lurus 5, sedangkan ini rantainya 4. Ya, dia pakai cabang lagi di sini. Jadi udah pasti berbeda. Jadi bisa dilihat sekali ya, perbedaannya jelas antara isomer kerangka rantai dengan isomer posisi. Isomer posisi itu posisi double bondnya yang dipindah-pindah, rantainya sama, sedangkan kalau dia kerangka, ya susunannya sudah berbeda tuh, induknya sudah berbeda misalnya ya. Oke, jadi double bondnya sama nih, sama-sama 1 nih. Jadi untuk 1 dan 3 ini kerangka, yang 1 2 posisi. Kurang lebih begitu. Apakah dalam senyawa propena terjadi isomer cis dan trans? Ya, kita gambar dulu propenanya. Propena kan otomatis 1 propena ya, tapi biasanya nggak disebut. Nah, jadi ini H, ini H3, H2. Lalu kita bongkar ini C double bond C, ini H2 ini. Lalu ini ada H dan ini ada CH3. Ini gambaran, jadi kayak dibuat geometris gitu ya. Nah, apakah yang seperti ini punya cis dan trans? Tidak. Kenapa? Dalam cis dan trans tidak boleh ada satu karbon yang double bond ya, yang pengapit kabel double bond. Tidak ada salah satu karbonnya yang mengikat 2 gugus yang sama nih, sama-sama H itu tidak bisa. Ya, harus pisah. Nah, kalau ini bisa. Oke, tapi karena ada satu C yang dia mengikat 2 gugus yang sama, maka ini tidak akan menghasilkan isomer cis dan trans. Ya, syaratnya jadi setiap karbon itu punya atau mengikat gugus yang berbeda. Jadi double bond begini ya, misalnya di sini apa ya, XY gitu ya. Di sini boleh juga X sama Z gitu. Boleh. Jadi intinya dalam setiap karbon ini tidak boleh ada 2 gugus yang sama. Ini kan X dan Z beda. Ini C, X dan Y beda. Ini bisa. Kurang lebih begitu. Gambarkan struktur dari cis 2 butena. Jadi gambar aja double bondnya ini si butena. Lalu dia ngikat 1 CH3 dan 1 H. Lalu di sini CH3 dan 1 H. Jadi 1 2 3 4. Inilah 2 butena. Nah, karena posisi CH3 dan CH3 ada di satu sisi yang sama, hidrogen dan hidrogen ada di satu sisi yang sama di bawah, maka yang seperti ini namanya cis 2 butena. Sedangkan untuk yang trans, salah satunya itu akan rotasi. Jadi misalnya C2 ini kita di sini yang hidrogen, di sini yang CH3. Ini biarkan saja. Nah, kalau lihat ini kan jadi H dan H-nya itu kayak bertolak belakang, CH3-nya bertolak belakang. Yang seperti inilah yang namanya isomer trans 2 butena. Nih yang kiri cis 2 butena. Oke. Lalu yang nomor 7 dan 8 ini tinggal 2 soal ya. Tuliskan persamaan reaksinya. Oke. Ini yang namanya adisi Markov-Nikov. Tulisannya mudah-mudahan nggak salah ya. Markov-Nikov. Jadi coba yang A dulu ya, misalnya H2C, CH2 itu maksudnya ya. Jadi di sini C, CH3, CH3. Karena ini adalah adisi, pemutusan ikatan rangkap. Jadi double bond ini akan putus. Hidrogen itu kan muatannya positif ya, parsial positif, ini negatif kan. Lalu di ini aturannya mengatakan bahwa, oke, saya nomorin dulu. Hidrogen akan masuk ke
C yang ini ya, antara 1 dan 2, 3 jangan diganggu. Hidrogen akan masuk ke C yang jumlahannya lebih banyak. C ini punya 2H. C ini nggak punya H. Maka H ini masuk ke C1. Jadi hanya tambah 1. Double bondnya putus. Lalu si Cl kemana? Udah pasti ke pasangannya, ke C2. Cl, CH3, CH3. Oke, gitu ya caranya ya. Sedangkan untuk yang B ini H2C double bond C, CH3, CH3. Nah, yang masuk ini kan Cl dengan Cl ya. Jadi bebas aja pilih salah satu. Maka yang kiri H2C dapat 1 Cl. Lalu yang ini putus ya double bondnya. Ini dapat 1 Cl. Ini jadi CH3. Oke, last one. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi dan sebutkan nama senyawa yang dihasilkan. 2 butena tambah hidrogen bromida. Nah ya, A di sini deh. 2 butena gambar dulu. C, saya nggak usah buat hidrogen ya. Ini 2 butena tambah HBr sam bromida. Jadi kan ini C ini kan, oke lah saya buat dulu lah ya. Ini H ya. Baik C2 maupun C3, C yang akan diserang itu ya, karena ada double bondnya di situ. Itu kan sama-sama memiliki 1 H ya. Jadi ya bebas pilih aja. Nah, misalnya yang kiri CH3. Nah, yang CH itu dapat 1 H. Nah, yang ini CH dapat 1 Cl. Nah, oke, sorry, ini double bondnya udah putus nih. Lalu ke kanan CH3. Inilah yang soal untuk yang A. Oh, namanya ya. Namanya buat ini 1, 2, 3, 4. Ini 2 kloro Cl itu ya. 2 kloro karena ini 4. Ingat butana. Tadi kan butena karena putus dipecah double bondnya jadi butana. Lanjut yang B. 2 pentena plus hidrogen bromida. Jadi 2 pentena ya. Jadi 1 CH3 CH CH CH2 CH3. Nah, ini kan di sini kan C2 dan C3 itu hidrogennya sama-sama 1. Oke, jadi kan kalau ini harus agak sedikit ini ya. Jadi ini ada 2 kemungkinan. Misalnya gini, CH3 ini CH ya, ini CH. Nah, misalnya di sini yang positif nanti. Ya, ini negatif. Nah, ini CH2, CH3. Lalu opsi kedua kan CH3, ini CH, ini yang negatif, ini karbokation ya, ini positif ya. CH2, CH3. Nah, jadi di antara dua ini mana yang mungkin gitu. Nah, menurut saya sih dua-duanya mungkin. Kenapa? Karena karbokation yang terbentuk C ini dan C ini adalah karbon yang dua-duanya sekunder. Ya, dua-duanya sekunder. Jadi ini kan ngikat 1C, ngikat 1C, ngikat 1C, ngikat 1C. Ya, kalau tadi salah satunya primer, satu sekunder, maka sekunder yang lebih prioritas terbentuk. Jadi karbokation tersier tuh lebih stabil daripada sekunder daripada primer. Nah, jadi kalau seperti ini saya yakin nih saya rasa ini dua-duanya akan terbentuk. Jadi CH3 kalau dia yang ini ya, plusnya di sini, berarti kan tadi yang masuk kan HBr ya. Ini yang plus, ini yang minus. Jadi plus ketemu minus, minus ketemu plus. Nah, jadi kalau kita buat yang versi pertama ini, jadi negatif dulu masuk ke sini. Jadi CH Br. Nah, ini CH2, CH2, CH3. 2 bromo ya. Saya tulis di mana nih? 2 bromo. Ini 5 jadi pentana ya. Nah, yang bawahnya saya buat di bawah deh. Gak muat ya, sorry. CH3 nih, CH yang negatif ini dapat H1 lagi.
Yang positif ini dapat Br. Karena negatif kan. CH2, CH3. Intinya positif ketemu negatif, negatif ketemu positif. Nah, yang ini namanya 3 bromo pentana. Jadi saya rasa dua-duanya akan terbentuk, akan dihasilkan. Cuma nanti masalahnya siapa yang menjadi major product ataupun minor product. Produk lebih besar ataupun produk lebih, maksudnya lebih banyak, mana lebih sedikit. Nah, saya baca-baca ini juga tergantung ya dengan kondisi reaksinya, misalnya katalis maupun suhu. Oke, jadi saya buat dua-dua jawabannya. Oke. Yang C, propilena dengan gas klorin. Ini muat nggak ya? Oke, muat-muatin ya. Propilena itu propena ya. Jadi CH2, CH, CH3. Nah, ini tambah sih gas klorin kan Cl2. Cl jadi ya bongkarannya. Ini nomor 1, 2, 3. Jadi yang mau diserang tuh yang ini, double bond di antara 1 dan 2 ini. Karena yang serang sama, yang masuk nanti sama-sama Cl, ya kita bagi 2 aja. Jadi di sini CH2 dapat Cl, putus double bondnya. CH juga dapat Cl. Nah, CH3 nggak diganggu. Nomori 1, 2, 3. Berarti cabangnya ada 2 ya, klornya ada 2, 1 dan 2. Maka ini 1,2 di kloro. Kalau 3 ini propana. Jadi propena jadi propana, pentana jadi pentena jadi pentuna, butena jadi butana. Oke, cukup banyak, cukup ribet ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu kalian buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan ya. Jadi kalau ada yang perlu didiskusikan, yuk nggak usah segan-segan komen di kolom komentar. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.